Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Oke, perkenalkan, nama saya Jihan Nabila dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung, angkatan 2020. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep jiwa berdasarkan psikologi Islam. Nah, berdasarkan psikologi Islam, konsep jiwa ini dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama ada jismiyah, yang kedua ada nafsiyah, dan yang ketiga ada ruhaniyah. Nah, untuk dimensi nafsiyah ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada nafsu, ada akal, dan ada qalb. Lalu yang ketiga ada dimensi ruhaniyah, ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada ruh dan ada fitrah. Oke, yang pertama kita akan masuk ke materi jismiyah. Nah, jismiyah ini apa? Jismiyah ini merupakan segala organ fisik dan biologis yang ada di dalam tubuh manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sistem pencernaan, lalu pernafasan, kulit, lalu juga ada panca indera. Segala yang ada di dalam tubuh kita itu disebut jismiyah. Lalu jismiyah ini dibagi lagi menjadi 2 sifat dasar. Yang pertama ini ada yang bersifat abstrak dan yang kedua ada yang bersifat konkret. Nah, yang bersifat abstrak ini apa? Abstrak ini merupakan sesuatu yang halus atau yang bisa kita sebut sebagai nyawa, yang memang tidak tampak oleh panca indera. Sedangkan yang konkret ini yaitu yang tampak jelas oleh manusia, seperti organ tubuh kita yang bisa terlihat jelas oleh manusia lain. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dimensi kedua, yaitu nafsiyah. Nah, nafsiyah ini apa? Nafsiyah ini merupakan keseluruhan kualitas yang berada dalam diri manusia, yaitu berupa pikiran, perasaan, kemauan, dan kebebasan. Nah, untuk nafsiyah ini merupakan tempat atau wadah bagi dimensi yang lainnya seperti akal, qalb, ruh, dan fitrah. Nah, nafsu ini juga merupakan sebagai elemen dasar dari psikis manusia. Ada level-level nafs berdasarkan Al-Quran. Nah, yang pertama ini ada nafs amaroh, yang mana nafs amaroh ini mendorong manusia untuk mencari kepuasan bagi dirinya dan biologisnya. Lalu yang kedua ada nafs lawamah, yang mana nafs lawamah ini tuh manusia bisa untuk mengakui tentang kesalahannya, tentang perbuatannya. Lalu yang ketiga ada mulhamah. Nah, mulhamah ini merupakan manusia yang sudah dalam bimbingan Allah. Lalu yang terakhir ada mutmainnah, yang mana mutmainnah ini merupakan jiwa yang sudah tenang dan sudah bisa dibilang dengan taubat yang sebenar-benarnya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Selanjutnya ada dimensi akal. Nah, dimensi akal ini merupakan psikis manusia yang berada dari aspek nafsiyah. Dimensi akal ini berada di antara 2 dimensi yang berlawanan. Yang pertama itu dimensi nafs dan dimensi qalb. Selanjutnya akal ini dibagi menjadi 2 makna. Yang pertama ada akal jasmani dan yang kedua ada akal ruhani. Nah, akal jasmani ini merupakan sesuatu yang berada di dalam organ tubuh kita, yaitu kepala. Lalu untuk akal ruhani ini merupakan akal abstrak yang mampu memperoleh pengetahuan untuk memahami sesuatu yang abstrak, metafisika. Contohnya seperti kita memahami bagaimana proses terbentuknya langit dan bumi. Nah, dalam Al-Quran, akal ini digambarkan memiliki banyak aktivitas. Seperti apa? Nah, seperti al-nazar, lalu bertadabur, berta'amul, beristibar, lalu beriktibar, lalu bertafkir, dan aktivitas yang terakhir yaitu bertafakur. Selanjutnya ada dimensi qalb. Nah, dimensi qalb ini merupakan dimensi psikis yang ketiga dari aspek nafsiyah tadi. Nah, untuk dimensi qalb ini merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa qalb ini disebutkan sebagai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia? Karena qalb ini memiliki fungsi-fungsi yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Contohnya seperti fungsi kognisi, yaitu untuk melahirkan daya cipta seperti berpikir, memahami, mengetahui, mengingat, dan melupakan. Lalu yang kedua ada fungsi emosi yang menimbulkan daya rasa seperti senang, sedih, bahagia, takut, dengki, kesal, dan rasa-rasa lainnya. Lalu yang ketiga ada fungsi yang menimbulkan daya karsa seperti untuk berusaha mengejar sesuatu yang kita inginkan.
kondisinya kolb ini dibagi menjadi dua, yaitu kolb yang baik dan yang buruk. Nah, untuk kolb yang baik ini merupakan kolb yang tenang, sehat, dan menghasilkan pribadi yang iman dan takwa. Lalu yang kedua ini kolb yang buruk, yang dianggap sesuatu yang sesat, buta, kasar, dan yang nantinya akan menghasilkan pribadi yang kekafiran dan ingkar. Yang selanjutnya dan yang terakhir ada aspek ruhania. Nah, aspek ruhania ini merupakan sesuatu yang bersifat spiritual dan transendental. Kenapa disebut spiritual? Karena ya ini merupakan proses batin yang sangat luhur. Batin yang sangat luhur ini merupakan sifat dasar yang berada dalam diri manusia, dan ini itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari aspek ruhania ini dibagi lagi menjadi dua dimensi, yaitu ada al-ruh dan al-fitrah. Nah, al-ruh ini merupakan dimensi psikis manusia yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimensi ini membawa sifat-sifat atau daya-daya internal untuk menjadi khalifah Allah. Nah, khalifah Allah ini nantinya akan mewujudkan sifat-sifat Allah untuk mengelola dan memanfaatkan bumi. Lalu selanjutnya ada al-fitrah atau biasa disebut dengan identitas esensial atau identitas hakikat. Nah, yang menyebabkan sesuatu ini menjadi dirinya, bukan menjadi yang lainnya. Ia juga menentukan sebagaimana ia dibawa sejak lahir dan bagaimana proses akhirnya. Halnya dengan dimensi al-ruh, dimensi al-fitrah ini juga sesuatu yang bersumber dari Allah. Tetapi perbedaannya, dimensi al-ruh ini dipandang dari sudut kapasitas hubungannya dengan alam, tetapi untuk al-fitrah ini dipandang dari sudut kapasitas hubungannya dengan Allah. Selanjutnya ada pembahasan mengenai struktur jiwa manusia. Nah, ini merupakan gambar dari struktur jiwa manusia. Nah, di dalam lingkaran ini ada dimensi al-ruh, nafs, akal, dan qalb. Lalu lingkaran ini disebut dengan al-fitrah. Nah, al-fitrah ini bertujuan untuk melindungi dimensi yang berada di dalamnya agar tidak keluar dari bingkai kemanusiaan. Selanjutnya, bagaimana dengan dinamika dari struktur jiwa manusia? Nah, ini merupakan gambar dari dinamika jiwa manusia. Di sini ada nafsu, ada qalb, dan juga ada akal. Nah, untuk qalb ini merupakan sesuatu yang bisa menghasilkan tingkah laku. Untuk nafs ini merupakan sesuatu penggerak, dan akal ini merupakan pengendali dan pembatas. Bisa dilihat di gambarnya, jika nafsu mendominasi maka qalb ini akan menghasilkan perilaku atau tingkah laku yang bersifat untuk mencari kesenangan dan kenikmatan saja. Tetapi jika akal yang mendominasi maka akan menghasilkan jiwa yang positif dan tingkah laku yang baik. Nah, ini merupakan dinamika yang selanjutnya dari struktur jiwa manusia. Nah, bisa kita lihat bahwa akal dan qalbnya ini bergerak ke arah yang berlawanan atau tidak harmonis. Nah, jika keadaan yang berlawanan seperti ini, maka akan menghasilkan perasaan yang gelisah, tidak aman, dan selalu merasa takut. Lalu ini merupakan gambar jika akal dan qalbnya ini bergerak tidak ke arah yang berlawanan atau harmonis dan selaras. Nah, ini akan menghasilkan sesuatu jiwa yang tenang, bahagia, dan tidak dirundung dengan kegelisahan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang konsep jiwa manusia berdasarkan psikologi Islam. Tadi sudah disebutkan apa-apa saja yang berada dalam jiwa manusia, dimensi-dimensinya apa saja, lalu bagaimana tentang struktur jiwa manusia, dan bagaimana dinamika jiwa manusia ini. Nah, semoga materi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya memohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang disampaikan dalam video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.